Ribuan bobotoh padati Gedung Sate Bandung merayakan kemenangan Persib usai juara Championship Series Liga 1 Indonesia. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Ratusan warga Cirebon berkumpul di Jembatan Talun dan menggelar tabur bunga serta doa bersama untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Jembatan Talun ini merupakan lokasi pertama kali tubuh Vina dan Eki ditemukan saat peristiwa tragis 2016 lalu. Kasus pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu hingga kini masih mencuri perhatian. Sore ini ratusan warga Cirebon menggelar aksi tabur bunga dan doa bersama untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Aksi tersebut digelar di Jembatan Talun, tepatnya di lokasi Vina dan Eki pertama kali ditemukan saat kejadian. Ratusan warga mendoakan agar almarhum dan almarhumah bisa tenang dan kasus ini segera cepat terungkap. Ya, saya pikir memang ini sudah menjadi polemik di masyarakat. Pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mendukung dan tidak, saya pikir, tapi kami masih tetap memberikan sebuah kepercayaan dan penuh sekali kepercayaan kami kepada aparat penegak hukum untuk mampu mengungkap perkara ini bisa secara profesional dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor milik nelayan yang sedang bersandar di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tiba-tiba terbakar hebat. Diduga kebakaran tersebut akibat arus pendek listrik di dalam kapal. Cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat membesar. Entek ta Pak iku Pak. Wong pas isi solar yo entek ta Pak koyo ngene. Dadi gak iso diselametno ta Pak iki. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik terbakarnya kapal motor nelayan saat tengah bersandar di tempat pelelangan ikan di Lamongan, Jawa Timur. Yang terhormat, laporan dari Kijang 1. Saat api semakin membesar, kapal tersebut ditarik menjauh oleh warga agar tidak merembet ke kapal lain yang juga sedang bersandar. Nelayan sekitar sudah berupaya memadamkan api, namun cuaca panas dan angin kencang serta banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api di dalam kapal Duta Merpati semakin membesar. Diduga arus pendek listrik di dalam kapal menjadi penyebab kapal motor tersebut terbakar. Saat itu pemadaman dibantu oleh anggota TNI Polri serta masyarakat nelayan yang ada di sana. Itu sudah padam jam 15. Lah, nama daripada kapal tersebut adalah Duta Merpati. Untuk kerugian ditafsir kurang lebih 350 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kapal motor tersebut, namun kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai 350 juta rupiah lebih. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat yang viral di media sosial mencuri 2 karung barang bekas dari truk yang tengah melintas di kawasan industri Medan, Sumatera Utara berhasil diringkus unit reskrim Polsek Medan Labuhan. Setelah diperiksa petugas, kedua pelaku positif menggunakan narkoba. Inilah 2 pelaku bajing loncat yang viral di media sosial saat tengah beraksi mencuri 2 karung barang-barang bekas dari atas truk yang tengah melintas di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Deli, Kota Medan pada beberapa waktu lalu. Akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Medan Labuhan. Tak membutuhkan waktu lama, kedua pelaku yang sering nongkrong di kawasan Persimpangan Kim, tempat keduanya sering beraksi, tak berdaya tanpa perlawanan saat diciduk petugas. Petugas lalu memboyong ke Polsek Medan Labuhan. Kedua pelaku merupakan pemuda setempat yang tidak bekerja dan sering meresahkan para sopir truk di kawasan tersebut. Saat dilakukan interogasi, keduanya mengakui perbuatannya dan kedua pelaku juga pengguna narkoba jenis sabu. Untuk kedua pelaku, mereka melihat ke atas truk mengambil 2 karung, isinya kaleng bekas. Kebetulan karena hasil butut kemarin sudah dikembalikan ke pemiliknya, namun dari seluruh tindakan positif kita limpahkan ke narkoba.
Kini kedua pelaku diproses hukum atas kasus pencurian dengan pasal 363 KUHP pidana serta keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Petugas kepolisian juga menghimbau masyarakat terutama sopir truk untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan aksi kejahatan di jalan agar dapat ditindaklanjuti petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemerintah resmi memberlakukan aturan kebijakan menggunakan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024. Meski begitu, sejumlah agen dan pangkalan gas belum melayani pembelian dengan menunjukkan KTP. Sejumlah pangkalan gas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta terpantau belum memerlukan kebijakan pembelian gas LPG 3 kg dengan menyertai KTP. Penjualan di pangkalan gas mengaku kebijakan pemerintah yang resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2024 ini lantaran banyak pelanggan yang membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Meski mengakui Pertamina sudah melakukan sosialisasi di lapangan, namun belum ada arahan soal pembelian gas 3 kg via pendataan aplikasi merchant. Pedagang justru berharap kebijakan satu gas satu KTP ini dibatalkan agar warga tidak kesulitan membeli gas 3 kg. Kebijakan satu KTP untuk satu gas 3 kg diterapkan agar subsidi 3 kg tepat sasaran. Nantinya setiap agen dan pangkalan gas akan melayani pembeli gas via aplikasi bernama Merchant Application dengan memasukkan data KTP pembeli. Kalau saya sendiri sebagai penjual begini, Mas. Soalnya kan banyak masyarakat yang beli gas sendiri itu buat dijual lagi. Jadi kayaknya mungkin kalau misalkan pakai persyaratan dengan KTP kayaknya mungkin terlalu ribet ya. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak orang kaya menikmati subsidi gas LPG dan BBM. Bahkan lebih banyak golongan kaya yang menikmati daripada golongan miskin yang semestinya menerima subsidi. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Yudi Richard, Latifah, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap pelaku kasus jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui pelaku telah menjalankan aksinya sejak bulan Mei tahun 2023 dan meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap DY di sebuah warung kopi di kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. DY ditangkap lantaran memperjualbelikan sejumlah video porno anak di bawah umur melalui media sosial, yakni akun X dan Telegram. Saat penangkapan, penyidik menemukan puluhan video porno anak di bawah umur dari Indonesia dan luar negeri di handphone milik DY. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui sudah menjalankan jual beli video porno sejak bulan Mei tahun 2023 lalu dan meraup keuntungan sedikitnya 50 juta rupiah. Untuk masuk ke grup yang berisi puluhan video porno anak di bawah umur yang dibuat pelaku, para member dimintai membayar Rp350.000 yang ditransfer melalui rekening pelaku. Konten pornografi ini yang dijual oleh tersangka adalah video-video porno anak. Setidaknya ada 350 pembeli ya sejak Mei 2023 berdasarkan keterangan dari tersangka. Saat ini pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif terkait kasus jual beli konten porno tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia sigap dalam menangani kasus COVID-19 yang belakangan melonjak di Singapura. Kesigapan ini juga diiringi peningkatan kualitas apoteker di tanah air untuk dapat memperluas preferensi rekomendasi obat kepada pasien. Melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura sebenarnya bisa dibilang tidak baru dan berpotensi masuk ke tanah air dalam waktu dekat, mengingat Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga dengan tingkat aktivitas hilir mudik masyarakatnya yang tinggi. Untuk itu, Ikatan Apoteker Indonesia mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan kasus COVID di masyarakat. Meski COVID seperti flu biasa, virus ini tetap harus diwaspadai karena memiliki beragam varian dengan berbagai gejala.
harusnya berita TV juga bisa dipercaya ya, juga memantau di internet sumbernya yang bisa dipercaya. Ya saya kira masuk juga yang sejenis apa, dan saat ini kayaknya COVID juga sudah dianggap flu biasa ya gitu ya. Tapi dengan varian-varian yang baru memang kita tetap harus waspada. Makanya saran-saran dari seperti yang dari Kemenkes orang juga, dari kita juga farmasis, bahwa setiap ada yang hal-hal momen kerumunan apa tetap tegakkanlah. Kesiapan penanganan varian baru virus ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas apoteker seperti yang dilakukan Sanofi dan Swiprex melalui Pharma Academy, di mana apoteker memperbolehkan berbagai modul guna meningkatkan kompetensi. Terlebih apoteker memiliki kesempatan 10 kali lipat lebih dekat dibandingkan dengan dokter, sehingga kualitas apoteker perlu ditingkatkan untuk memperluas referensi rekomendasi obat kepada pasien. We believe that really driving self-care and enabling self-care is start with education, and no one better to educate patients and consumers more than pharmacists. They are very much aligned to what we want to drive from a healthcare professional point of view. They have more access to patients, 10 times more than doctors, and if we really empower them, educate them into real health science, they can make better recommendation, better advice to their actual patients, and we can improve much more the health outcome for our patients and our communities. Masyarakat pun dihimbau untuk menerapkan kembali protokol kesehatan, menghindari kerumunan, serta mengenakan masker dan menjaga kesehatan tubuh. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membagikan reward pin emas untuk anggota Polri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Pin emas diberikan bagi anggota Polri yang berhasil mengoptimalkan layanan publik bagi masyarakat. Memperingati Hari Lahir Pancasila tepat 1 Juni, guna mewujudkan polisi yang presisi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali memberikan reward dan penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melayani masyarakat. Reward pin emas Kapolri diberikan untuk Kapolresta Sidoarjo yang disematkan langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dinilai memiliki dedikasi dan kemampuan dalam mengelola dan mengedepankan layanan publik ke masyarakat. Salah satunya melalui layanan SKCK online dan keliling menerima berbagai keluhan masyarakat terkait Kamtibmas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum. Kami menerima pin emas Kapolri yang tentunya dengan pemberian penghargaan ini menambah semangat, motivasi, dedikasi dan loyalitas kami dalam bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjadi Polri yang presisi. Seluruh layanan publik ini dilayani satu pintu melalui Mall Mini Layanan Publik di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Perwakilan DPD Partai Hanura DKI Jakarta bersilaturahmi ke kantor DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Silaturahmi ini sekaligus mengusulkan nama Ketua DPD Partai Hanura sebagai kandidat Cawagup DKI Jakarta 2024. Nama Jafar Bajeber didaftarkan tim DPD Partai Hanura DKI Jakarta ke DPW Partai Perindo DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil gubernur DKI. Pendaftaran nama Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan Partai Perindo jelang Pilkada Serentak 2024. Kita mengusungkan Ketua DPD kita, Pak Haji Jafar Bajeber, untuk menjadi wakil gubernur di DKI. Kiranya kami bisa menjalin hubungan dengan baik dengan Partai Hanura dan Perindo. Kita sangat menyambut baik ketokohan beliau di DKI, memang sudah tidak diragukan lagi, dan tentu kita berharap dapat mengikuti proses-proses penyaringan yang saat ini dibuka oleh Partai Perindo DKI sebagai partai yang memiliki kursi dan mempunyai hak untuk mengusung. Dalam Pileg 2024, Partai Perindo berhasil mendapatkan 1 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan bobotoh dari berbagai daerah memadati kawasan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.
Mereka menyambut para pemain di Gedung Sate untuk ikut merayakan kemenangan Persib usai menjuarai Championship Series Liga 1 Indonesia. Puluhan ribu bobotoh dari berbagai daerah terus memadati area kawasan Gedung Sate Kota Bandung. Puluhan ribu bobotoh tersebut datang ke Gedung Sate untuk merayakan kemenangan Persib dalam menjuarai Championship Seri Liga 1 Indonesia. Setelah menunggu berjam-jam, para pemain Persib datang dengan menggunakan bandrolls dan disambut oleh para bobotoh. Salah seorang bobotoh asal Cirebon mengaku bangga dan haru melihat Persib Bandung menjuarai Championship Seri Liga 1 Indonesia meski sempat diguyur hujan. Persib juara. Mantap. Ini kenapa nih hujan-hujanan datang ke sini, Bu? Demi Persib, saya dari Cirebon. Dari Cirebon. Emang sengaja mau datang ke sini? Sengaja datang ke sini. Udah nazar kalau Persib datang, nanti saya dari Cirebon datang ke Bandung. Sama siapa aja nih, Bu? Sama suami berdua. Diketahui sebelumnya Persib Bandung berhasil menjuarai Championship Series Liga 1 Indonesia dengan mengalahkan Madura United dengan skor telak 6-1 di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Sebelumnya arak-arakan tim Persib dan ribuan bobotoh dimulai dari Jalan Pasteur dengan menggunakan bus bandros melewati ruas Jalan Suropati dan berakhir di Gedung Sate Kota Bandung. Warga yang dilintasi rombongan tim Persib tampak menyambut meriah dengan lambaian tangan dan sesekali bersorak juara sambil memanggil nama pemain Persib Bandung. Arak-arakan ini mendapat pengawalan dan pengamanan kepolisian yang disiagakan di setiap jalur yang dilintasi rombongan tim Persib. Konvoi kendaraan tim Persib dan puluhan ribu bobotoh yang menggunakan berbagai atribut Persib tersebut menyebabkan kemacetan di persimpangan jalur yang dilintasi tim hingga membuat sejumlah arus jalan alternatif dan jalur utama pun lumpuh total. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu bobotoh atau pendukung Persib Bandung Beni Sudrajat atau Beni Baho ikut merasakan euforia kemenangan Persib atau Madura United langsung dari Stadion Bangkalan Madura, Jawa Timur. Usai pertandingan dan inilah keseruannya. Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2023-2024. Maung Bandung mengunci titel juara setelah mengalahkan Madura United 3-1 pada leg kedua dengan agregat 6-1. Euforia kemenangan tim Persib pun menggema. Pendukung Persib pun turun ke lapangan menyambut kemenangan yang mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Championship Series Liga 1 Indonesia. Kemenangan ini sekaligus membuat Persib Bandung meraih lagi trofi yang terakhir mereka menangkan pada 2024. Maung Bandung tercatat sudah 3 kali meraih 3 trofi Liga sejak era Liga Indonesia atau digabungnya klub-klub Perserikatan dan Galatama. Gelar juara Persib Bandung semakin semarak dengan diraihnya beberapa kategori individu. David Da Silva dinobatkan sebagai top skor dengan 29 gol. Sementara Bojan Hodak didaulat pelatih terbaik Liga 1 2023-2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, semasa piknik kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Digelar hingga 2 Juni 2024, kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 ini dikunjungi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo mengapresiasi acara semasa piknik yang diadakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara ini menghadirkan ratusan tenan dengan ragam produk UMKM. Kegiatan ini diyakini dapat menjadi pilihan alternatif wisata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian. Luar biasa sekali kalau kita lihat di sini ada sekitar 200 UMKM ya, jadi kawan-kawan kalau ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya atau lagi di Jakarta kunjungi semasa piknik karena di sini rame banget dan kalau kita suka dengan kegiatan luar ruang ini adalah tempat yang terbaik gitu. Kegiatan semasa piknik akan berlangsung hingga 2 Juni 2024 dengan perkiraan perputaran ekonomi hingga 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang puncak ibadah haji di Arafah, Kementerian Agama Republik Indonesia mengirim 100 kursi roda untuk membantu jemaah haji lansia dan beresiko tinggi dalam beribadah haji di Tanah Suci. Dalam rangka mendukung program Haji Ramah Lansia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menerima kiriman 100 kursi roda dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kiriman kursi roda ini tiba pada 31 Mei kemarin. Usai dicek kelengkapannya, 100 kursi roda tersebut langsung diberangkatkan menggunakan truk menuju ke Mekah untuk didistribusikan ke sektor yang membutuhkan. Ya, rencananya kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program Haji Ramah Lansia, ya, di mana akan digunakan pada saat operasional Armusna. Ya, tentunya di situ pasti kita akan banyak membutuhkan kursi roda untuk membantu para lansia. Dengan tambahan 100 kursi roda ini, PPIH Arab Saudi bertekad meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah lansia agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, terutama saat puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 kloter terakhir jemaah haji gelombang 1 di Madinah diberangkatkan ke Mekah. Sementara bagi jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dijadwalkan diberangkatkan ke Mekah paling lambat pada 7 Juni mendatang. 12 kloter terakhir jemaah haji Indonesia gelombang 1 dengan total 4.743 jemaah diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Kloter BPN 07 Kota Tarakan dan Sub 45 Kabupaten Gresik adalah 2 kloter terakhir yang diberangkatkan setelah mengambil mikot di Masjid Bir Ali sekira pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Pada hari ini tanggal 1 Juni 2024, ini merupakan kloter terakhir, ada 2 kloter SUB 45 dan BPN 7. Alhamdulillah tadi pagi sudah berangkat dari hotel di kota Madinah, dari sektor 5 dan sektor 3. Dan saat ini sejauh ini jamaah haji alhamdulillah semuanya yang kloter-kloter ini alhamdulillah sehat dan bisa berangkat ke kota Mekah. Sedangkan bagi jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah akan diberangkatkan secara bertahap ke Mekah sampai 7 Juni mendatang. Sejak kedatangan kloter 1 pada 12 Mei hingga kloter terakhir 24 Mei lalu, jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang tiba di Madinah sebanyak 90.131 jemaah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Plaza Kambing Kurban diburu pengunjung jelang Hari Raya Idul Adha. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, jalan-jalan ke mal pada akhir pekan sudah biasa, tapi jika jalan-jalan mengunjungi Plaza Kambing Kurban tentu luar biasa. Di Sidoarjo, Jawa Timur mendekati Hari Raya Idul Adha, banyak warga yang mulai memilih dan dijadikan hewan kurban. Di Plaza Kambing ini menjual kambing kualitas terbaik dan tidak berbau. Memasuki akhir pekan, biasanya banyak warga mengunjungi mal atau pergi ke salah satu tempat wisata. Ya, terletak di kawasan Prambon, Sidoarjo, keberadaan Plaza Kambing Kurban sudah cukup dikenal masyarakat. Jelang Hari Raya Idul Adha, tempat ini selalu ramai dikunjungi pembeli hewan kurban dari berbagai daerah. Dibandingkan penjualan kambing kurban pada umumnya, penjualan kambing kurban di Plaza Kambing Kurban ini memang berbeda. Selain tempatnya yang bersih dan tidak berbau ala villa, kambing kurban yang dijual juga dijamin kesehatannya. Tidak hanya itu, untuk menarik perhatian pengunjung, pihak pengelola Plaza Kambing Kurban juga menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi pengunjung,
yang membeli kambing kurban di tempat ini. Harga yang diperjualbelikan dari Rp2,5 juta hingga Rp7 juta. Karena tempatnya yang bersih, kami yang gemuk juga harganya terjangkau. Dan juga sangat terpercaya. Saya sudah beberapa kali beli di sini dan alhamdulillah cocok dengan saya. Juga ya cocok. Kita sudah nggak pakai rumput kayak manual gitu, ndak. Kita pakai pupuk organik seperti fermentasi sendiri gitu. Jadi bahan-bahannya kita alokasikan yang bagus-bagus seperti itu. Nanti jatuhnya akan ke kambingnya gitu. Gimana pemirsa, Anda tertarik untuk membeli kambing kurban di Plaza Kambing Kurban Sidoarjo? Apa salahnya jika mampir dan berbelanja di Plaza Kambing Kurban ini untuk Hari Raya Idul Adha nanti? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, JTV memanggil grup dance di Indonesia untuk mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia di Royal Plaza Surabaya tanggal 2 Juni mulai pukul 10 pagi gratis. Audisi akan dinilai langsung oleh expert koreografer Arinto. Siapkan grup dance terbaik Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah ratusan juta rupiah untuk 5 tim terbaik. Amazing Dance Indonesia, persembahan JTV. Saya Sabrina Syila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.